Bab 1421. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, sedangkan untuk binatang lainnya, ada pengecualian khusus. Tetapi binatang apapun dengan kualifikasi kaisar binatang mungkin juga memiliki kemampuan berbicara setelah memasuki peringkat ke-10. Dan gurita ini belum menjadi raja binatang, tetapi memiliki energi ungu dan berbicara bahasa manusia, jadi jelas merupakan yang terbaik di antara binatang laut. Jenis binatang laut dengan kualifikasi kaisar binatang ini sangat kuat, tak terkalahkan pada level yang sama, dan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika Ling Chang dan Song Men bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan gurita ini. Ledakan, Ling Chang menebas dengan pedangnya, namun terhalang oleh tentakel gurita, dan hanya mengeluarkan ledakan keras yang mengguncang segala arah. Namun, ini adalah serangan kekuatan penuh Ling Chang, tetapi kekuatan pedang terus-menerus menembus tentakel. Dan tentakelnya tidak secara langsung membuat Ling Chang terbang seperti yang baru saja terjadi. Dengan pukulan ini, Ling Chang dan gurita seri. Namun kekuatan kedua belah pihak hampir sama, namun keunggulannya bukan di pihak Ling Chang, melainkan di sisi gurita dengan 8 tentakel. Sebelum Ling Chang mencabut momentum pedangnya, tentakel gurita lainnya telah terentang dan terayun ke arah tubuh Ling Chang. Memotong, Song Men berteriak, dan ada sebuah penglihatan di belakangnya, dan dengan lambaian pedang panjang di tangannya, dia memukul tentakel yang menyerang Ling Chang, dan memotong kekuatannya. Namun kekuatan tempur Song Man tidak lebih buruk dari Ling Chang. Kekuatan tentakel Octoclaw runtuh, dan kekuatan pedangnya juga runtuh. Kamu punya total 4 tangan, tapi aku punya 8 tentakel, dan frekuensi serangannya 2 kali lipat dari kalian berdua. Apakah kamu lawanku? Monster bercakar 8 itu tertawa, dan 8 tentakel itu bergerak bersama, satu demi satu, menyerang Ling Chang dan Song Man secara bergantian. Keuntungan, hanya saja Ling Chang dan Song Man merupakan elit dari faksi masing-masing, dan mereka sudah sangat kuat dalam pertarungan, dan mereka bertarung bersama. Tidak mudah bagi gurita untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Monyet terbang. Saat Ling Chang sedang sibuk menangani tentakel gurita, dia tiba-tiba membuka ruang kendali binatang dan melepaskan seekor monyet raksasa bersayap. Ling Chang juga seorang ahli binatang, jadi dia secara alami memiliki binatang yang kuat di tangannya. Master binatang adalah milik pejuang yang kuat, satu orang dan satu binatang, menghancurkan level yang sama, jika tidak, bagaimana Ling Chang bisa begitu sombong? Beastmasters Beast berbeda dari Beast di luar, level lanjutan dari Beast seringkali meningkat seiring dengan level budidaya Master. Artinya, Ling Chang adalah orang suci tulang giok, dan level monster tempurnya juga akan berevolusi ke level yang sesuai. Monyet terbang berada pada tingkat evolusi ke-11. Begitu monyet terbang keluar, ia langsung memblokir kedua tentakel gurita, yang mengurangi banyak tekanan bagi Ling Chang dan Song Men. Namun, meski Ling Chang melepaskan monyet terbangnya, dia tetap tidak bisa mengalahkan gurita super kuat ini. Secara khusus, 8 tentakel gurita itu seperti 8 lengan umat manusia. Ling Chang dan Song Man plus kera terbang sama-sama lelah menghadapi, juga dirugikan, dan juga dalam keadaan dipukuli, namun keadaannya tidak seburuk dulu. Benar, monyet ini setingkat dengan Lao Su, memakannya akan mempercepat evolusi Lao Su. Gurita itu tertawa aneh lagi, dan tentakel yang dilontarkannya menjadi semakin cepat, menghajar mereka berdua dengan sembarangan. Ledakan, punggung Ling Chang secara tidak sengaja ditampar oleh tentakelnya, dan langsung berdarah serta terluka. Parah, seni suci teratai surgawi. Melihat Ling Chang terluka parah, Song Men menjadi cemas, dan mengibaskan tentakel dengan pedang dengan seluruh kekuatannya, lalu mengulurkan satu tangan ke arah Ling Chang, menggunakan teknik rahasia penyembuhan unik Istana Qingming, mengirimkan banyak vitalitas ke Ling Chang selama pertempuran. Kehidupan yang diberikan oleh tanaman merambat sangat kuat, dan dalam sekejap, cedera punggung Ling Chang sembuh dan dia kembali dalam kondisi bertarung yang baik. Seorang tabib lapangan, binatang bercakar 8 itu menyipitkan mata pada saat yang sama, menatap pohon pinus, dan keempat tentakel keluar, menyerang pohon pinus dari 4 arah. Jangan pernah berpikir untuk membuka celah di tubuh Song Fine. Dengan raungan yang keras, Ling Chang dengan panik mengayunkan pedangnya, menangkis keempat tentakelnya, dan menerima semua serangan gurita pada pokok anggur. Monyet terbang, lindungi tanaman merambat, selama dia ada di sini, kita tidak akan takut terluka, dan gurita tidak ada bedanya dengan kita. Saat bertempur,
Lincang memerintahkan binatang perangnya. Monyet terbang adalah binatang perang tingkat tinggi tingkat ke-11. Meski tidak bisa diucapkan oleh manusia, namun kecerdasannya sudah tinggi. Segera, monyet terbang-terbang mendekati manusia pinus, dan memblokir beberapa serangan gurita untuk manusia pinus, mengambil bagian dari tekanan untuk manusia pinus. Setelah Songman menggunakan teknik rahasia penyembuhan, selama lincang dan monyet terbang tidak meledak, tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka dapat pulih dengan cepat. 2 orang dan 1 monyet, meski kekuatan tempurnya tidak sekuat gurita, namun samar-samar tak terkalahkan. Gurita menyadari bahwa pertempuran ini agak rumit, dan dalam kemarahannya, ia menjadi semakin gila. Kedua belah pihak bertempur sengit, hanya untuk melihat langit runtuh dan bumi hancur, dan laut dipenuhi ombak besar, tetapi tidak dapat dibedakan, dan masih mustahil untuk menentukan pemenangnya. Binatang perang kakak senior Lincang bukanlah masalah kecil, pangkatnya tinggi, kekuatannya sangat kuat, menakutkan. Ming Yue menatap monyet terbang dalam pertempuran sengit, dan tidak dapat menahan kekagumannya. Istana binatang spiritual Zhongzhou benar-benar memiliki metode yang sangat baik untuk mengendalikan binatang, jika tidak, ia tidak akan bisa melatih binatang sekuat itu. Meskipun seni suci kayu suciku telah dikembangkan dengan sempurna, tingkat seni suci itu terlalu rendah untuk menyembuhkan orang suci tulang giok. Xiao Wan menatap Songman, terkejut, seni suci teratai surgawi kakak senior Songman berkali-kali lebih kuat dari seni suci kayu suciku, dan dapat menyembuhkan orang suci tulang giok dan seorang pejuang sesuka hati. Binatang itu bahkan dapat terus mendukungnya, teknik rahasia istana Qingning memang sangat kuat. Jika tidak, apakah aku rela melepaskanmu? Lu Chen tersenyum dan menghela nafas. Dia tidak memiliki skill pengendalian binatang atau skill penyembuhan di tangannya, jadi dia tidak bisa membuat Ming Yue dan Xiao Wan lebih kuat. Dan hal-hal ini hanya tersedia di Sekte Binatang Roh Benua Tengah dan Istana Qingning. Jika Ming Yue dan Xiao Wan tidak pergi dan mempelajarinya, bakat mereka akan sia-sia. Pada saat ini, gurita dalam pertempuran merasa tidak bisa menang, dan tampak tidak sabar. Tiba-tiba ia meraung, dan raungan itu seperti guntur, menyebar hingga ribuan mil. Tidak lama kemudian, laut terlarang bergolak, dan roh binatang menjadi mengerikan, yang menakutkan. Tidak, gurita itu memanggil jenisnya sendiri. Kawanannya mendekat. Diperkirakan akan banyak binatang laut tingkat 10 yang datang. Kapten itu berpengetahuan luas, wajahnya berubah, dan dia dengan cepat memerintahkan, semua orang di bawah tuanmu. Bersembunyi di kabin dan jangan keluar. Semua di atas tuanmu, keluarlah untuk bertahan, jangan mundur. Dalam sekejap, terjadi kekacauan di geladak, dan banyak orang melarikan diri dengan tergesa-gesa, memasuki kabin satu demi satu dan tidak berani keluar. Alam orang-orang itu sangat rendah, semuanya di bawah alam yang mulia, mereka tidak dapat menanggung akibat dari medan perang kelas atas sama sekali, dan tetap berada di geladak hanya akan menjadi beban. Namun, lebih dari 7.000 orang tetap berada di geladak, termasuk legiun fanatik Lu Chen. Ada lebih dari 2.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah pengusaha dari benua tengah, dan ada beberapa awak kapal, semuanya yang mulia. Di antara legiun fanatik, ada 1.000 prajurit roh yang belum memulihkan yang mulia Qingtian, tetapi baru pulih ke kekuatan tempur 5 kesengsaraan dari alam kesengsaraan surgawi. Tapi ribuan prajurit roh ini sangat menghargai diri mereka sendiri, dan mereka tidak mau bersembunyi. Terlebih lagi, tubuh fisik mereka berada pada level yang mulia Qingtian. Meskipun kekuatan tempur mereka belum pulih, masih tidak ada masalah untuk menanggung akibat pertempuran di medan perang yang mulia. Oleh karena itu, 1.000 pejuang spiritual bersedia bertarung dengan legiun, meskipun mereka membantu dengan pekerjaan serabutan, mereka ingin menyumbangkan sedikit kekuatan. Lu Chen juga tidak keberatan. Akan menjadi hal yang baik untuk membiarkan ribuan prajurit ras roh ini mengikuti legiun untuk bertarung dengan legiun lama selama pertempuran. Bagaimanapun, pertempuran akan segera dimulai, selama ribuan prajurit roh ini tidak meninggalkan formasi pertempuran legiun. Mengaum, 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 binatang laut menyelam satu persatu, bergegas keluar dari dasar laut satu demi satu, langsung menuju kapal raksasa besi hitam. Binatang laut itu semuanya adalah Octoclaw, kebanyakan dari mereka adalah Ordo ke-10, dengan tingkat evolusi tinggi, sedang dan rendah, dan mereka bergegas ke permukaan laut terus-menerus, membentang sejauh mata memandang. Dan di antara puluhan ribu gurita, terdapat gurita tingkat ke-11, yang sebagian besar merupakan evolusi rendah, dan beberapa lagi merupakan evolusi menengah,
tetapi bukan evolusi tinggi. Ada juga gurita yang bertarung sengit. Bersiaplah untuk menembakkan panah energi, dan hanya menembak binatang laut tingkat ke-11. Kapten memerintahkan sambil berlari, yang mulia lainnya berdiri teguh dan mencoba yang terbaik untuk mencegah binatang laut bergegas ke geladak. KKK, serangkaian suara mekanis terdengar. Para kru mendorong kereta busur besar keluar dari kabin, mengisinya dengan panah energi, mengisi penuh tali busur, dan mengarahkannya keluar kapal. Semua orang di Legiun fanatik mendengarkan perintah. Formasi jalan naga 9 putaran dibuka, formasi gajah naga terbentuk, dan posisi naga diambil, bertahan dan tidak menyerang. Suara Yuli keluar, dan legioner yang terlatih bergerak cepat dengan tertib, dan langsung mengatur formasi pertempuran. Adapun 1000 prajurit roh yang belum berlatih formasi pertempuran, Yuli membiarkan mereka tetap di tengah formasi pertempuran. Saat pertempuran dimulai, mereka akan membantu logistik dan membantu penyembuh lapangan untuk merawat legioner yang terluka. Pertahanan perisai, langit penuh angin dan hujan. Arai lingkaran besi. Jimat, organ, perangkap bintang 7. Keempat pria itu, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, menembak satu demi satu, melemparkan perisai, lingkaran sihir, jimat, dan organ, memberikan dukungan yang kuat kepada seluruh pasukan. Di sini, kamu dan aku adalah satu-satunya orang suci yang tersisa. Kamu pergi bersamaku untuk melawan binatang laut dengan tingkat evolusi tingkat ke-11. Orang suci bertato tulang yang bertanggung jawab atas kapal raksasa itu datang dan mengatakan ini kepada Lingyan. Penyamaran Lingyan sama dengan Lingwa, dengan jubah dan kerudung hitam, dan dia telah meminum pil Yinki. Aura Sukuroh ditutupi oleh obat, dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Sukuroh. Namun, aura kultivasinya belum disembunyikan, dan orang lain masih mengetahui bahwa dia adalah orang suci yang berbudi luhur. Lingyan hendak setuju, tetapi dihentikan oleh Lu Chen. Kamu adalah satu-satunya orang suci di Legiun, kamu harus duduk di Legiun dan menstabilkan formasi pertempuran. Yang mulia tetap berada di kapal, dan orang suci mengambil inisiatif untuk berperang. Orang suci bertato tulang itu tidak setuju dan berkata demikian. Dia adalah seorang tukang reparasi panah, dan dia melakukan serangan jarak jauh. Apa yang dia lakukan dalam pertarungan jarak dekat? Lu Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lingyan untuk kembali ke formasi pertempuran tentara. Kamu bisa menembakkan panah dalam formasi pertempuran, dan kamu juga bisa menembak binatang laut tingkat ke-11. Tidak perlu keluar. Hei, biarkan aku kembali, aku bisa kembali saja, jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan, oke? Lingyan sangat tidak puas. Cantik, Legiun membutuhkanmu, jangan pergi. Lu Chen melihat ke arah Lingyan, dan tidak repot-repot membenci Lingyan lagi, jadi dia membujuknya seperti ini. Itu hampir sama. Lingyan mengangguk puas dan berjalan kembali ke tentara. Dia tidak mau mengambil inisiatif untuk pergi berperang. Pertarungan jarak dekat adalah kelemahannya. Untuk apa dia keluar? Lu Chen muncul tepat waktu untuk menghentikannya, memintanya untuk melakukan serangan jarak jauh, yang sebenarnya adalah apa yang dia inginkan, tetapi dia baru di ketentaraan dan dia tidak terbiasa dengan Lu Chen yang memberinya perintah. Hanya ada sedikit orang suci, dan kamu membiarkan dia kembali. Ada begitu banyak binatang laut tingkat ke-11 di luar sana, dan aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Kali ini, giliran orang suci bertato tulang yang merasa tidak puas. Aku akan bertarung denganmu, kata Lu Chen. Anda, orang bijak bertato tulang itu terkejut sejenak, lalu menatap Lu Chen dengan mata terbelalak. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lu Chen adalah alam pemurnian dewa setengah langkah, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki alam. Saya kuat, Lu Chen tersenyum. Aku percaya, orang bijak bertato tulang mengetahui bahwa anak itu adalah seorang egomania, dan segera berkata dengan marah, cepat bersembunyi di kabin, jika saya tidak mati dalam pertempuran, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika saya tidak bisa tahan, semuanya sudah selesai. Bagaimanapun, orang bijak bertato tulang itu mengabaikan Lu Chen, dan melompat ke udara untuk menemui binatang laut yang bergegas mendekat. Pada saat ini, binatang laut telah menyerang dari dekat, melompat menuju kapal raksasa satu demi satu, mencoba bergegas ke geladak. Biarkan panahnya. Panah energi berefisiensi tinggi ditembakkan, meruntuhkan ruang, menembus kehampaan, dan menderu ke arah mereka. Kelompok pertama binatang laut yang bergegas keluar terkena panah satu demi satu,
dan mereka terbunuh atau terluka, dan semuanya jatuh kembali ke laut terlarang. Namun, sekelompok binatang laut lainnya melompat, dan hujan anak panah menyambut mereka. Binatang laut tidak takut mati, mereka bertarung satu demi satu, satu kelompok jatuh, dan kelompok lainnya melompat, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka menghancurkan kapal raksasa itu. Namun, panah energi terbatas, dan setelah beberapa putaran penembakan, panah hujan secara bertahap melemah. Akhirnya, muncul celah di tengah hujan anak panah, dan banyak hewan laut yang berhasil menaiki kapal, membunuh. Di dek, semua orang meraung dan menembak satu demi satu, bertempur berdarah dengan binatang laut yang melompat. Pertarungan jarak dekat akhirnya pecah, dan pertarungan itu begitu gelap sehingga akibat dari pertempuran itu ada di mana-mana, menggulung seluruh kapal raksasa. Jika itu adalah kapal biasa, kapal itu sudah lama tidak mampu menahan dampak dari pertempuran dahsyat ini. Entah itu rusak karena dampaknya, atau terbalik. Namun, kapal raksasa besi hitam itu dibuat khusus, sangat kokoh, dan mampu menahan gelombang kejut di bawah kekuatan Raja Sejati. Jika tidak, kapal raksasa besi hitam itu tidak akan memiliki kertas di depan binatang laut, dan Sang Zong tidak akan berani menjalankan bisnis melintasi laut terlarang. Kapal raksasa besi hitam ini dapat menahan gelombang kejut di bagian luar, namun bagian dalamnya rapuh, dan tidak boleh dihancurkan oleh binatang laut yang menaiki kapal, jika tidak maka hanya akan menghancurkan kapal dan membunuh orang. Dalam pertarungan di dek, hanya fanatik legion yang terkuat dan paling menarik perhatian. Selama pemberantasan sekte racun, 100.000 binatang laut mendukung sekte racun, dan legiun fanatik adalah kekuatan utama untuk melawan binatang laut. Legiun fanatik memiliki pengalaman dalam melawan binatang laut, dan jika mereka melawan binatang laut lagi, mereka sudah memiliki sarana untuk menghadapi binatang laut. Bahkan binatang laut dengan tingkat evolusi tinggi peringkat ke-10 tidak terkecuali. Legiun Zelot memiliki Sangguan Jin, yang bertarung dengan Tuan, dan Lingyan duduk sebagai komando, tidak peduli berapa banyak binatang laut dengan tingkat evolusi tinggi tingkat ke-10 yang terbunuh, itu adalah jalan buntu. Lingyan adalah orang bijak yang berbudi luhur, menembak dan membunuh binatang laut yang basis budidayanya lebih rendah darinya hampir tanpa usaha. Itu tidak terlalu mudah. Lingyan dapat menembakkan 10 anak panah esensi sejati dalam satu tarikan napas, dan menembak serta membunuh 10 binatang laut tingkat 10 yang berevolusi secara bersamaan. Karena dia menembak dan membunuh begitu cepat, Sangguan Jin dan yang lainnya tidak dapat menemukan binatang laut evolusi tinggi dari urutan ke-10 untuk dibunuh, jadi mereka harus membantai binatang laut evolusi rendah itu. Dalam pertempuran di kapal raksasa, karena legiun fanatik mampu menekannya, para monster laut mengalami kekalahan telak dan menderita kerugian besar. Dan yang terpenting adalah pertempuran di luar kapal. Orang suci bertato tulang memblokir semua binatang laut tingkat ke-11 dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja Santo bertato tulang itu dikepung oleh banyak binatang laut tingkat ke-11. Meskipun dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia sudah terluka, berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Begitu orang suci bertato tulang itu jatuh, kapal raksasa itu akan berada dalam bahaya. Ada lebih dari 100 binatang laut tingkat ke-11, dan 10 diantaranya berevolusi sedang, setara dengan tingkat orang suci bertato tulang. Jika semua binatang laut ini menyerang ke depan, bahkan legiun fanatik pun tidak akan mampu melawan. Prajurit dari legiun fanatik semuanya berlevel rendah, kebanyakan dari mereka adalah penguasa bumi, dan hanya anggota inti yang memiliki level lebih tinggi. Artinya, Sangguan Jin dan yang lainnya, bersama dengan Lingyan, dapat bergabung untuk melawan beberapa monster laut evolusi rendah tingkat ke-11. Namun dalam menghadapi ratusan dari mereka, sangatlah mustahil untuk menolaknya. Terlebih lagi, ada 10 binatang laut pertengahan evolusi. Jika ada binatang laut dengan tingkat evolusi tingkat ke-11 datang menyerang, mereka tidak akan mampu melawannya. Tanpa diduga, saya bekerja keras mengolah tulang, dan akhirnya jatuh ke laut terlarang. Dalam pertempuran sengit, orang suci bertato tulang itu kembali mengalami pukulan berat. Dia terluka parah, kekuatan tempurnya menurun, dan dia sudah putus asa. Di medan perang di kejauhan, 2 orang bijak tulang giok hanya bisa melindungi diri mereka sendiri, dan mereka hanya bisa menampung gurita terkuat, dan mereka tidak bisa menyia-nyiakan diri mereka untuk mendukung kapal raksasa itu. Dan dialah satu-satunya harapan kapal raksasa itu, jika dia tidak bisa membawanya, berarti semuanya tamat.
Ketika binatang laut menyerang kapal raksasa dan menghancurkannya, bahkan jika dua orang bijak tulang giok bisa melarikan diri, mereka akan mati. Di kedalaman laut terlarang, tanpa kapal raksasa sebagai pijakan, orang suci tulang giok terpengaruh oleh larangan laut terlarang, dan tidak dapat terbang jauh. Jika jatuh ke laut terlarang, itu akan menjadi rumah bagi binatang laut, dan kedua orang suci tulang giok itu pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Tiba-tiba, sebilah cahaya melintas di langit, seperti sambaran petir yang turun, menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan langsung memotong ke arah binatang laut. Dan binatang laut itu berada pada tingkat evolusi ke-11, ia akan menyerang orang suci bertato tulang dengan seluruh kekuatannya, dan ia tidak menyadari bahwa ada serangan diam-diam di langit. Saat dia bereaksi, sebilah pedang menebas ke arahnya. Bilahnya begitu kuat hingga bisa mengancam nyawanya, tapi ia tidak bisa mengelak lagi. Binatang laut itu terkejut dan marah, dan dengan tergesa-gesa, harus membuang dua tentakel untuk menahan bilah tajam itu. Engah, bilahnya ditebas, dan kedua tentakelnya dipotong menjadi dua, dan dua pilar darah muncrat dari potongan itu. Namun, kekuatan pedang itu belum habis, dan pedang itu masih ganas, dan terus menebas ke arah kepala besar binatang laut itu. Mengaum, 8 mata besar binatang laut itu melebar bersamaan, menunjukkan ekspresi ngeri. Karena tentakelnya yang lain masih menyerang Santo bertato tulang itu, dan sudah terlambat untuk kembali bertahan, kehilangan alat pertahanannya. Dan bilahnya masih sangat kuat, karena memotong kedua tentakelnya, ia masih memiliki kekuatan untuk memotongnya, jika tidak ditakuti maka ia akan menjadi hantu. Ledakan, bilahnya menebas dan memotong tubuh besar binatang laut itu. Kekuatan bilahnya meledak, memotongnya menjadi kanopi darah besar, yang tumpah ke laut terlarang. Saat binatang laut itu jatuh, semua binatang laut terkejut, semua orang terkejut, dan semua pertempuran dihentikan sejenak. Itu adalah binatang laut dengan tingkat evolusi peringkat ke-11, setara dengan orang suci bertato tulang. Begitu saja, dia dipotong dengan pisau. Siapa yang melakukan ini? Setelah beberapa saat, semua orang dan binatang itu memperhatikan cahaya yang bersinar di langit, melihat ke atas satu demi satu, dan melihat siapa pembunuh binatang itu. Pria itu memegang pisau panjang di tangannya, memiliki 5 totem naga di matanya, dan dikelilingi oleh 5 naga. Dia bersinar, seperti dewa naga yang turun ke dunia, mengabaikan segalanya, mencoba membunuh semua binatang laut di dunia. Orang itu tidak lain adalah Lu Chen. Itu dia, satu-satunya orang di kapal ini yang setengah melangkah ke alam dewa. Itu juga orang dengan alam terendah, sangat rendah sehingga orang bisa mengabaikannya. Dia membunuh binatang laut tingkat ke-11 dengan satu pukulan, dan itu masih dalam tingkat evolusi sedang. Bukankah ini berarti dia memiliki kekuatan untuk memotong orang suci yang memotong tulang? Ya Tuhan, pemahaman saya tentang kultivasi telah ditumbangkan. Orang ini sepertinya, bos dari legiun itu. Sepertinya, saat saya menaiki kapal, saya kebetulan melihatnya memimpin legiun itu ke kapal. Orang-orang di legiun itu semuanya terhormat, dan bahkan ada orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan. Dia bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian. Alamnya sangat rendah sehingga tidak ada yang memilikinya. Bagaimana dia bisa menjadi bos dari yang lain? Dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, mengapa dia tidak bisa menjadi bosnya? Benar, jika itu aku akan memperlakukan dia sebagai bos. Digeladak, semua orang sangat terkejut, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk berdiskusi. Sialan, bocah biasa itu, yang hanya berada di alam sampah, sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Kapten, yang menginstruksikan kru untuk memilah panah energi, juga terkejut dengan catatan Lu Chen, dan dengan cepat berubah dari keterkejutan menjadi keterkejutan. Nah, ada orang kuat lain di kapal ini, dan kita memiliki harapan lain untuk bertahan hidup. Sudah. Di antara legiun fanatik, hanya 1000 prajurit roh yang terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu peduli dengan kekuatan tempur Lu Chen. Saya sudah melihat terlalu banyak, saya mati rasa, apalagi yang saya rasakan. Setelah pertarungan selesai, dukung bos, nyanyikan pujian untuk bos, biarkan semua orang memuja bos, itulah cara yang benar untuk mendukung. Di medan perang paling mewah, keduanya, seekor monyet, dan gurita terkuat berhenti bertarung karena hal ini, dan mata mereka tertuju pada pria itu. Lupakan tentang monyet terbang. Meskipun wajah monyet itu menunjukkan keterkejutan,
ia tidak dapat berbicara. Ia hanya menatap pria itu tanpa berbicara, dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia membunuh binatang laut tingkat ke-11, dan binatang itu masih setengah berevolusi. Bagaimana ini mungkin? Ling Chang memandang Lu Chen seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Dalam kompetisi seleksi, dia memang menunjukkan kekuatan tempur tingkat super, tapi dia hanya memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia King Tian. Song Men juga terlihat kaget, ini baru setengah tahun, dan wilayahnya belum berubah, tapi dia bisa menjadi orang suci. Orang aneh macam apa dia? Tak heran jika dia bisa memimpin pasukan dengan pangkat yang mulia. Ternyata kekuatan tempurnya telah melampaui pangkat yang mulia dan telah mencapai level orang suci bertato tulang. Ling Chang terus melihat ke arah Lu Chen, dan terus berkata seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak, dia memiliki kekuatan untuk menembus orang suci berbutir tulang, jadi kekuatan tempurnya mungkin lebih dari itu. Seharusnya begitu antara Santo bersulam tulang dan Santo tulang giok. Potensi anak ini sangat besar. Begitu dia besar nanti, dia akan menjadi luar biasa. Menjadi raja sejati adalah masalah sepele. Menurutku dia kemungkinan besar akan dinobatkan sebagai kaisar. Selain tampilannya yang seperti hantu, alis Ling Chang tiba-tiba kembali berkerut dalam. Saat itu, orang-orang di istana Chang terlalu sombong. Jika mereka menyetujui permintaan Lu Chen dan merekrut Lu Chen ke dalam istana Chang pasti akan menjadi kekuatan tertinggi di masa depan. Song Men berkata dengan menyesal, sayangnya, istana King Ningku tidak menerima laki-laki, kalau tidak aku pasti akan merekrut Lu Chen. Istana binatang rohku juga hanya menerima master binatang buas. Ling Chang juga menghela nafas, alangkah baiknya jika Lu Chen adalah seorang master binatang buas. Tidak peduli berapa harganya, saya akan merekrut Lu Chen untuk istana binatang roh. Dan binatang bercakar 8 terkuat menatap Lu Chen dengan kedelapan matanya, tiba-tiba mengulurkan tentakelnya, menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, anak manusia, aku mengenalimu. Bajingan, aku juga mengenalimu. Pada saat ini, Lu Chen, yang berdiri di langit, juga sedang menatap binatang laut terkuat. Namun, ratusan kaki jauhnya di belakang Lu Chen, ada 2 orang, satu adalah Waner, dan yang lainnya adalah Linghua berjubah dan berkerudung hitam. Setelah mengorbankan pisau pemotong kelima, energi sejati dan kekuatan fisik Lu Chen yang hilang semuanya diisi kembali oleh Waner dan Linghua di belakang. Jika tidak, dia tidak akan berani mengambil risiko dan berlari untuk membunuh binatang laut itu. Dalam keadaan normal, Zantian Fifth Knife hanya cocok untuk duel. Karena energi yang dibutuhkan untuk membuat pisau sangat besar, dan tubuhnya akan terkosongkan sekaligus, dan dia harus punya waktu untuk mengisinya kembali. Jika itu pertarungan kelompok, dia tidak akan bisa segera pulih, dan dia mungkin akan dilarikan dan dibunuh oleh binatang laut lainnya. Namun, tidak mungkin untuk segera memulihkan keadaan dengan meminum air suci dan meminum ramuan, dan itu akan memakan sedikit waktu. Cara tercepat untuk pulih ke puncak secara alami adalah vitalitas Waner dan aura khusus Linghua, yang akan memulihkan kondisi puncak hampir seketika. Terakhir kali, kamu berada di pesawat luar angkasa itu. Aku lalai untuk sementara waktu, dan aku tidak mengejarmu, jadi kamu melarikan diri. Gurita terkuat menyipitkan matanya, dan berkata dengan marah, saya tidak menyangka akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan meminta Anda untuk kembali dan membunuh bawahan saya yang kuat, Anda harus mati. Ia mengenali Lu Chen, terakhir kali ia menyerang kapal besi hitam raksasa di Laut Terlarang, menghancurkan kapal raksasa itu, dan membunuh semua orang, dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa terbang di langit. Tiba-tiba, ia juga ingin menghancurkan kapal terbang itu. Ia terbang tinggi ke langit dan hampir menyusul pesawat luar angkasa. Sangat disayangkan bahwa pesawat luar angkasa itu berakselerasi secara tiba-tiba, yang membuatnya lengah dan gagal mengejar untuk beberapa saat, menyebabkan pesawat luar angkasa tersebut melarikan diri. Meski gagal menghancurkan pesawat luar angkasa, ia juga melihat hanya ada 2 orang di dalam pesawat luar angkasa tersebut. Faktanya, salah satunya adalah anak manusia ini. Rana anak ini rendah, tapi dia memenggal salah satu jenderalnya. Tidak sabar untuk merobek Lu Chen menjadi 8 bagian. Kamu membunuh begitu banyak rekan senegaraku, kamu pantas mati. Lu Chen mendengus dingin, dan menjawab, setelah kamu mati, pil binatang itu pasti akan menjadi milikku, dan aku akan menggunakan pil binatangmu untuk menempa senjata terbaik. Bocah bau,
beraninya kau menyebutku mati, percaya atau tidak, aku akan memakanmu sekarang juga. Gurita terkuat sangat marah dan hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh dua orang suci tulang giok. Dengan kekuatan tempur Lu Chen, masih ada harapan untuk pertempuran di kapal raksasa itu, jadi Ling Chang dan Song Men harus menahan gurita terkuat ini. Jika binatang ini berlari ke sana, apakah akan baik-baik saja? Lu Chen, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, jadi kamu harus terus menebas dan membunuh semua binatang peringkat ke-11 itu. Ling Chang berteriak keras sambil mengayunkan pedangnya untuk bertarung. Tidak masalah, aku akan mengirim semua orang ini ke neraka dan tidak akan pernah terlahir kembali. Kata Lu Shen, namamu Lu Chen, kan? Gurita terkuat meraung ke arah Lu Chen sambil bertarung. Ya, kita manusia semua punya nama, tapi sayang sekali kamu gurita tidak punya nama, jadi aku hanya bisa menyebutmu binatang. Lu Chen menanggapinya dengan kebencian, yang membuat gurita terkuat mengeluarkan asap dari 7 lubangnya. Siapa bilang gurita kita tidak punya nama, kamu ingat aku, namaku Xian. Gurita terkuat justru berkata begitu. Baiklah, Lu Chen tertegun sejenak, lalu berkata, Xian, nama ini terdengar bagus dan memiliki sedikit kesan feminin. Itu benar-benar nama perempuan yang asli. Menurutku kamu pasti binatang betina. Petik 2. Bajingan, kamu adalah binatang betina, dan seluruh keluargamu adalah binatang betina. Gurita terkuat sangat marah, ingatlah saya, nama saya Xian Bis, saya milik laki-laki, itu adalah binatang jantan sejati. Aku ingat, jika aku punya kesempatan, aku akan mengebirimu dan mengubahmu menjadi seorang ibu. Lu Chen tersenyum. Bajingan, kamu benar-benar memarahiku, kamu harus mati hari ini. Xian Bis melirik ke sana, dan melihat bahwa bawahan dari peringkat ke-11 masih dalam keadaan linglung, dan kemarahan mereka melonjak lagi, mengapa kalian semua linglung, bergegas ke arahku, dan bunuh manusia itu Lu Chen. Dan Lu Chen tidak peduli dengan 37 dan 21, menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan langsung melarikan diri, memimpin sekelompok binatang laut tingkat ke-11 untuk mengelilingi laut terlarang. Semakin kuat kekuatan bayi baru lahir di tubuh Lu Chen, semakin tinggi basis kultivasinya, semakin cepat dia mengaktifkan langkah ringan, dan semakin cepat kecepatannya ditingkatkan. Kecuali binatang asap ungu datang mengejarnya, binatang laut dengan tingkat evolusi rendah dan menengah itu tidak akan bisa menyentuh pakaian Lu Chen sama sekali. Semua binatang laut tingkat ke-11 melarikan diri bersama Lu Chen, dan semua tekanan menghilang seketika. Orang suci bertato tulang itu langsung dibebaskan dari situasi putus asa, dan Lu Chen membawanya kemana-mana. Namun, orang suci bertato tulang itu tidak berniat untuk melarikan diri, dia juga tidak dapat melarikan diri. Jika binatang laut tingkat ke-11 ini tidak dimusnahkan, kapal raksasa itu tidak akan aman. Jika kapal raksasa itu tidak aman, kemana dia bisa melarikan diri? Bagaimanapun, dia terluka parah, dan dia sudah siap secara mental. Dia hanya ingin bertarung sampai mati, jadi dia tidak memikirkannya. Tiba-tiba, aliran kekuatan hidup datang, langsung mengalir ke tubuhnya, hampir tidak mengisi kembali sebagian dari kekuatan hidup yang hilang, dan juga memperbaiki luka-lukanya. Seorang tabib lapangan, orang bijak bertato tulang menoleh dan melihat beberapa ratus kaki jauhnya, seorang wanita cantik sedang melakukan semacam teknik rahasia, menciptakan aliran kekuatan hidup untuk ditransmisikan. Terima kasih gadis. Orang suci bertato tulang itu dengan cepat mengucapkan terima kasih. Sama-sama, hanya saja kemampuanku terbatas. Aku hanya bisa menyembuhkanmu, tapi aku tidak bisa membuatmu pulih sepenuhnya. Wanner berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, dengan bertambahnya vitalitas, kondisiku jauh lebih baik. Orang suci bertato tulang itu berkata sambil meminum beberapa pil, saya masih memiliki pil penyembuhan yang sangat efektif. Dengan tambahan vitalitas, saya dapat segera pulih. Orang bijak bertato tulang juga benar. Cederanya relatif serius, tetapi tidak terlalu parah hingga ia sekarat. Pemulihannya masih mudah. Sekarang setelah ada vitalitas yang terisi kembali, ditambah dengan pil penyembuh, bahkan jika luka orang suci yang bertato tulang itu tidak dapat segera dipulihkan, itu akan segera ditekan. Pada saat ini, Lu Chen, yang memimpin sekelompok binatang laut tingkat ke-11, tiba-tiba berbicara, bos tato tulang itu, setelah cederamu terkendali, apakah kamu masih bisa bertarung? Aku ingin kamu menahan tingkat ke-11 binatang laut. Binatang laut tingkat menengah.
Jangan panggil aku bos, aku tidak berani berada di depanmu. Orang suci bertato tulang itu tertegun sejenak, dan dengan cepat berkata, beri aku sedikit waktu untuk pulih, dan kemudian aku bisa segera berperang. Sama sekali tidak ada masalah dalam menembaki binatang laut yang sedang berevolusi. Ling Yan, apakah jarak tembakmu cukup? Sambil terbang dengan liar, Lu Chen melewati transmisi suara. Jangan khawatir tentang pertempuran di dek, dan bantu aku menembak binatang laut tingkat ke-11 itu. Kamu terbang terlalu jauh, panah esensi sejatiku tidak dapat mencapainya, kamu harus mendekatkan binatang laut itu. Ling Yan segera membalas, aku tidak bisa melawan monster laut yang berevolusi sedang, aku hanya bisa menembak monster laut yang berevolusi rendah itu, dan jarak terbaiknya adalah dalam jarak 10.000 kaki, sehingga kekuatan dari skill tempur yang menembus matahari bisa menjadi dimaksimalkan. Bisa, Lu Chen segera berbalik dan terbang menuju kapal raksasa itu, tetapi tidak terlalu dekat, mengendalikan antara 7 hingga 8.000 kaki, lalu berputar mengelilingi kapal raksasa itu. Pakailah matahari. Melihat peluang tersebut, Ling Yan segera bergerak, menggunakan keterampilan tempur penusuk langit tingkat menengah, dan menembakkan panah esensi sejati. Binatang laut yang mengejar dan membunuh Lu Chen, bagaimana mereka tahu bahwa seseorang sedang merencanakan melawan mereka? Seekor binatang laut terbang cepat, tidak ada yang perlu diwaspadai. Leng mungkin saja ditembak oleh panah esensi asli, dan ditembak ke dalam tenda berdarah di tempat. Begitu Ling Yan berhasil menembakkan anak panah, dia sering menembakkan anak panah, dan 10-10 binatang laut peringkat ke-11 jatuh satu demi satu setelah 10 anak panah esensi nyata ditembakkan. Melihat begitu banyak kaki tangannya yang ditembak dan dibunuh, binatang laut itu menjadi marah dan ingin segera turun untuk membunuh Jian Xiu. Tapi mereka tidak berani. Pemimpinnya, Xian Bis, memberi mereka perintah untuk membunuh klan Lu Chen. Mereka harus mengejar Lu Chen untuk membunuh, bukan membunuh orang lain. Jika mereka tidak mematuhi perintah pemimpin, mereka akan dihukum oleh pemimpin setelahnya, jadi tidak peduli betapa marahnya mereka terhadap Jian Xiu, mereka harus membunuh Lu Chen terlebih dahulu. Tapi masalahnya adalah alam manusia Lu Chen ini sangat rendah, tetapi kecepatannya sangat tinggi, dan dia sangat licin. Sekelompok binatang laut terus mengejar dan mencegat mereka, tetapi mereka tidak menyentuh Lu Chen. Jika mereka mengirim beberapa teman untuk membunuh Jian Xiu, akan lebih sulit lagi untuk membunuh Lu Chen. Adapun para pembudidaya panah yang menembakkan panah negatif di bawahnya, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati agar tidak terkena panah dingin. 10 pelayan, Lu Chen membutuhkan dukungan. Untuk menghancurkan binatang laut dengan evolusi rendah itu, tembakkan panah untuk mengganggu mereka dan berikan aku perlindungan. Melihat binatang laut itu berjaga, Ling Yan memerintahkan 10 pelayan untuk melakukannya. Selama anak panah 10 pelayan itu terangkat, perhatian binatang laut itu akan teralihkan, dan dia bisa menemukan celah untuk menembak binatang laut itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 10 pelayan mengeluarkan busur panjang mereka satu demi satu, memadatkan panah esensi sejati mereka, dan menembak ke arah binatang laut tingkat ke-11 yang terbang di langit. Meskipun 10 pelayan adalah pembudidaya panah setengah-setengah, mereka semua adalah yang mulia bertubuh emas yang kuat yang akan menjadi suci. Kekuatan mereka sangat kuat, dan panah esensi sejati mereka cukup kuat. Binatang laut evolusi rendah tingkat ke-11 itu merasakan bahwa 10 anak panah esensi sejati yang ditembakkan cukup mengancam. Begitu mereka ditembak, meski tidak berakibat fatal, mereka tetap akan terluka. Oleh karena itu, binatang laut itu tidak ingin terkena panah, jadi mereka harus menghindar satu demi satu, dan perhatian mereka teralihkan dari Ling Yan. Tentu saja, Ling Yan tidak akan melewatkan kesempatan itu, dan ketika binatang laut itu menghindari anak panah dari 10 pelayan, dia tiba-tiba menembakkan anak panah. Seekor binatang laut tidak bisa mengelak tepat waktu, ia langsung terkena panah, dan langsung jatuh. Ling Yan menggunakan trik ini untuk menembak dan membunuh lusinan hewan laut secara berturut-turut, dan akhirnya membuat marah hewan laut lainnya. Setelah beberapa saat, sisa binatang laut dibagi menjadi 2 kelompok dan diserang secara terpisah. Sekelompok 9 binatang laut pertengahan evolusi terus berburu dan membunuh Lu Chen. Kelompok lainnya adalah sisa binatang laut evolusi rendah, semuanya turun menuju kapal raksasa, dengan hanya satu tujuan, membunuh Jian Xiu. Ming Yue, keluarkan Xiao Yu. Dengan suara Lu Chen, Ming Yue, yang bertarung di dek, segera menghantam ruang kendali binatang dan melepaskan unicorn giok yang megah. Mengaum.
Begitu unicorn giok itu keluar, ia segera melihat ke langit, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan unicorn keluar, dan gelombang suara yang menekan binatang itu keluar, mengaumkan binatang laut yang bergegas menuruni kapal raksasa itu dengan pusing. Binatang laut itu tiba-tiba terkena auman binatang dewa, dan mereka semua tertegun untuk beberapa saat, dan mereka semua menghentikan serangan mereka, tidak berani bergegas ke bawah kapal raksasa itu. Tapi Yukilin tidak terlalu peduli, dan terus mengaum terus-menerus, sampai binatang laut di langit malah bangkit bukannya jatuh, menghindari dampak frontal dari auman Kilin. Selama periode ini, Lingyan menembakkan panah dengan putus asa dan membunuh banyak binatang laut satu demi satu. Raungan Kilin sangat kuat, ditekan oleh darah binatang dewa, yang membuat binatang laut tingkat 10 di sekitar kapal raksasa itu ketakutan. Saat Yukilin melakukan Kilin Roar, semua binatang laut tingkat 10 yang melompat ke kapal raksasa itu melompat kembali ke laut terlarang satu demi satu. Binatang laut tingkat 10 berikutnya juga tidak mau melompat ke kapal raksasa untuk menyerang, dan semuanya menyelam ke laut terlarang untuk menghindari auman unicorn. Untuk sesaat, tidak ada satupun binatang laut di kapal raksasa itu, dan pertempuran berhenti sementara, dan semua yang mulia menarik napas. Sekelompok idiot, unicorn mengaum, tapi tidak berakibat fatal. Apa yang kamu sembunyikan? Unicorn giok itu belum tumbuh dan belum membangkitkan kekuatan yang kuat. Apa yang kamu takutkan? Semua gurita mematuhi perintah dan menyerang dengan auman unicorn. Kita harus membunuh Lu Chen, dan Jianxiu terkutuk itu, semua orang akan dibunuh. Siapapun yang tidak mematuhi perintah Lao Su dan tidak berani berperang akan dibunuh di tempat. Tapi di medan perang kelas atas, melihat situasi di sisi kapal raksasa, monster asap ungu itu hampir sangat marah hingga memuntahkan darah, dan dengan panik memberi perintah kepada bawahannya. Perintah ketat dari monster asap ungu dikeluarkan, dan monster laut yang bersembunyi di atas kapal raksasa tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah tersebut, dan menukik ke bawah dengan auman unicorn. Namun, anak panah dari 10 pelayan terus ditembakkan, dan binatang laut yang bergegas turun dengan putus asa tidak memiliki banyak ruang untuk menghindar, dan satu demi satu binatang laut itu terluka oleh anak panah tersebut. Panah esensi sebenarnya yang ditembakkan oleh geng Lingyan tidak sesederhana melukai mereka, mereka langsung ditembak mati. Lusinan hewan laut lainnya keluar dari laut terlarang, melompat ke kapal raksasa melawan guncangan auman Kilin, dan terus bertarung. Hanya saja, dengan gelombang suara auman unicorn yang berosilasi dan penindasan darah binatang dewa, binatang laut ini telah banyak terpengaruh, dan kekuatan tempur mereka agak menurun. Awalnya, serangan binatang laut tingkat 10 tidak mulus, dan ditekan oleh yang mulia manusia, sekarang umat manusia masih memiliki unicorn giok untuk membantu mereka. Pertempuran mereka dengan umat manusia bahkan lebih tidak berdaya, dan ada lebih banyak korban dalam pertempuran tersebut. Naga gemuk, naik dan tahan binatang buas itu.